Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah tempat bisa dapat namanya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah Batu Licin, sebuah nama yang ternyata menyimpan perjalanan panjang dari legenda kuno sampai jadi pusat industri modern. Kadang-kadang, nama sebuah tempat itu ya kayak kunci yang bisa membuka seluruh ceritanya. Dan buat Batu Licin, nama ini benar-benar jadi awal dari segalanya. Oke, pertama-tama kita selami dulu legenda di balik nama Batu Licin. Ini adalah sebuah kisah yang udah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Coba deh bayangin, ada sebuah sungai, dan di tengah-tengahnya ada batu besar yang terkenal licin banget. Menurut cerita turun-temurun, saking banyaknya orang yang kepleset dan jatuh waktu mau nyebrang, kejadian sederhana ini akhirnya jadi ciri khas tempat itu. Dan dari situlah, nama itu lahir. Yap, sesimpel itu, Batu Licin. Sebuah nama yang muncul dari pengalaman sehari-hari yang kemudian melekat dan akhirnya mendefinisikan seluruh wilayah ini. Dan kalau kita lihat ya, koneksi dengan air ini bukan cuma cerita zaman dulu aja. Sampai sekarang pun, identitas modern Batu Licin sebagai kota pesisir itu masih nyambung banget sama legenda asal-usulnya. Nah, dari sebuah legenda, cerita Batu Licin ini beranjak ke sejarah yang benar-benar tercatat. Karena ternyata dulu pernah berdiri sebuah kerajaan yang berdaulat di sini. Coba kita lihat lini masanya. Di tahun 1780, kerajaan Batu Licin ini lahir di bawah pimpinan Ratu Intan I dan sempat jadi kekuatan regional. Tapi nasibnya berubah cepat. Kurang dari 100 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1860, kerajaan ini sepenuhnya berada di bawah kendali kolonial Belanda. Ini pergeseran yang dramatis banget ya, dari merdeka jadi bagian dari kekuasaan yang lebih besar. Oke, kita lompat ke masa sekarang. Jadi, seperti apa sih Batu Licin hari ini? Jawabannya, sebuah ibu kota modern yang perannya sangat vital. Di sini, kita bisa lihat betapa strategisnya peran Batu Licin sekarang. Dia ini adalah ibu kota, jantung administrasinya Kabupaten Tanah Bumbu, yang jadi penghubung vital buat semua wilayah di sekitarnya. Jadi, poin pentingnya adalah, Batu Licin itu bukan cuma ibu kota politik, dia ini mesin ekonomi utamanya kawasan ini. Penggeraknya apa? Dua komoditas besar, batu bara dan kelapa sawit. Sekarang kita coba bedah Batu Licin lewat angka-angka ya, biar kita lebih kebayang sebesar apa sih komunitas di sana sekarang. Menurut data tahun 2020, ada lebih dari 22.000 orang yang tinggal di Kecamatan Batu Licin. Komunitas yang lumayan besar kan? Nah, ke-22.000 penduduk ini tersebar di wilayah seluas lebih dari 114 km persegi. Dari sini kita bisa dapat gambaran tentang jejak fisiknya di peta. Secara administratif, kecamatan ini dibagi jadi 9 unit pemerintahan. Ada 2 kelurahan yang suasananya lebih kota dan 7 desa. Ini menunjukkan perpaduan antara kehidupan urban dan pedesaan. Kita udah lihat masa lalu dan masa kininya. Terus gimana dengan masa depan Batu Licin? Sebuah studi baru-baru ini kasih kita beberapa petunjuk. Grafik ini ngasih kita semacam potret masa depan Batu Licin. Kabar baiknya, 72% rencana tata ruangnya udah sejalan sama kondisi di lapangan. Tapi, masih ada kesenjangan 28% nih yang perlu jadi perhatian khusus. Data ini tuh fungsinya kayak rapor pembangunan. Kita bisa lihat di mana daerah ini berhasil, tapi juga di mana tantangannya masih ada. Terutama soal gimana caranya memastikan rencana di atas kertas itu benar-benar jadi kenyataan di lapangan. Dari kisah Batu yang licin sampai jadi pusat ekonomi modern, perjalanan Batu Licin ini akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar. Gimana caranya sebuah tempat bisa menyeimbangkan warisan uniknya dengan tuntutan masa depan? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.